Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, diberkahi hidup kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan di kita fid dini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para komentator yang ada di channel YouTube saya, dan juga teman-teman yang mengirimkan voice note di dalam WhatsApp saya. Juga ada yang menelpon saya juga, bahwasanya mereka ini menyatakan bahwasanya bagaimana ketika ada informasi bahwasanya Ki Hasyim Asy'ari, Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani yang katanya mengakui atau mengisbat nasab Ba'alawi. Ya, kita berpikir begini, teman-teman. Yang pertama, adakah bukti secara tertulis di dalam karya-karya tulis Ki Hasyim Asy'ari ataupun Syekhana Muhammad Khalil Bangkalan ataupun Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, di mana di dalamnya beliau-beliau ini menyatakan mengakui atau mengisbat nasab Ba'alawi? Tentu saja tidak ada. Kemudian secara logika kita berbicara tentang orang-orang yang hidup di zaman penjajahan pra-kemerdekaan, di mana kita sama-sama tahu bahwasanya para habaib saat itu adalah orang-orang yang bekerja kepada Belanda. Dan kemudian banyak para habaib juga itu yang menjadi ajudan-ajudan Belanda. Dalam istilah ini disebut dengan kenil, ya. Dan ini bukan fitnah, fakta sejarah. Datanya ada, catatannya ada, sejarahnya ada. Kemudian Syekhana Khalil bin Abdul Latif, Ki Hasyim Asy'ari, dan juga Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani itu secara logika kita berpikir di masa hidup Ki Hasyim Asy'ari, kemudian Syekhana Khalil Bangkalan, dan juga Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani itu adalah di masa perjuangan putra-putri bangsa untuk membebaskan penjajahan dari kolonial Belanda. Apakah mungkin di era seperti itu para kiai-kiai ini akan menelaah, akan mengkritisi, akan mengoreksi silsilah nasabnya para habaib ini? Tentu saja tidak, karena tidak ada urgensinya di situ. Kemudian, apakah Ki Hasyim Asy'ari ini, Syekhana Khalil Bangkalan ini, dan juga Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, mereka itu tergolong ulama-ulama ahli nasab? Kan tidak. Sementara kita sama-sama meyakini bahwasanya di dalam ilmu nasab itu adalah sisi keilmuan yang berbeda dengan umumnya disiplin keilmuan yang lain. Artinya untuk menentukan nasab seseorang, untuk mengisbat nasab seseorang, itu harus ulama ahli nasab. Nah, sementara Ki Hasyim Asy'ari, Ki Hasyim Abdul Latifin, kemudian Syekhana Muhammad Khalil, dan juga Syekh Nawawi bin Umar Bantani, tidak satupun ulama yang mencatat beliau ini masuk dalam kategori ulama-ulama ahli nasab, atau yang kita kenal dengan an-nasabah, gitu ya. Nah,
Apakah memang harus untuk menentukan nasab ini ulama-ulama ahli nasab? Oh iya, tentu saja. Tentu saja. Seperti contoh misalkan di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab. Pada halaman ke-42, silahkan di cross check, di situ ada bab Al-Muqaddimatu Tsaniyatu fi Usuli Thubutin Nasabi. Ya, di situ babnya. Nah, di situ disebutkan oleh Ibnu Toktoki, gitu loh, bahwasanya untuk mengisbat nasab itu ada 3 metode. Salah satu metodenya itu ayyara khatta nasabati mausuqin bihi. Kita harus melihat tulisan ulama nasab yang kredibel di bidangnya, gitu loh. Nah, jadi kalau sampean memperbandingkan siapa Kiai Imad itu, wong Syekhona Khalil saja mengakui nasabnya Ba'alawi. Siapa Kiai Imad itu? Wong Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani saja mengakui nasabnya Ba'alawi. Siapa Kiai Imad itu? Kiai Hasyim Asy'ari saja mengakui nasabnya Ba'alawi. Nah, kalau memang dikatakan seperti itu, buktinya kan tidak ada. Itu kan hanya katanya saja. Bahkan kalau kita berbicara tentang Kiai Hasyim Asy'ari, bukankah Al-Maghfurullah Gusmi itu pernah menceritakan, dan rekaman suara beliau ketika bercerita itu kan sudah bisa kita simak di video-video YouTube yang sudah tersebar, di mana ketika Kiai Hasyim Asy'ari itu ya kedatangan tamu daripada ayahnya Gusmi, kemudian beliau berdua ini berbicara tentang masalah silsilah nasab keduanya. Di sela-sela pembicaraan serius itu, tiba-tiba datang seorang habaib yang bertamu kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu Kiai Hasyim Asy'ari tidak menggubris Habib itu, karena beliau sedang serius berbicara dengan ayahnya Gusmi. Tiba-tiba Habib ini mengatakan, "Ana minal habaib, saya ini bagian dari seorang habaib. Kenapa kok diacuhkan?" gitu kan. Nah, jadi Kiai Hasyim Asy'ari di situ langsung marah. Kenapa? Karena memotong pembicaraan serius Kiai Hasyim Asy'ari dengan ayahnya Gusmi. Dengan mengatakan apa? Asyaraf minal adab. Man laisa lahul adab wajib alaihi santab. Kemuliaan itu dilihat dari tata keramanya, dari etikanya. Jadi kalau ada seorang tamu yang datang kemudian dipersilahkan duduk, sementara tuan rumahnya sedang serius berbicara dengan tamu sebelumnya, jangan disela. Nah, ini tidak punya adab. Maka kata Kiai Hasyim Asy'ari selanjutnya, man laisa lahul adab wajib alaihi santab. Kalau orang itu tidak punya adab, maka wajib dipukul orang itu. Nah, kan begitu. Kalau bicara Kiai Hasyim Asy'ari gitu ya. Nah, jadi salah besar gitu loh. Kalau memperbandingkan antara Kiai Imad dengan beliau-beliau. Karena apa? Karena memang Kiai Imad ini bisa kita katakan bukan ulama nasab, tapi beliau adalah orang yang membaca catatan-catatan ulama nasab. Sebagaimana salah satu metode di dalam mengisbat nasab itu, kita harus melihat catatan ulama nasab yang kredibel di bidangnya. Gitu loh. Nah, itu di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, halaman ke-42, silahkan di cross check. Kira-kira demikian dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuahkan kepahaman, dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena niat kita adalah menjaga kemurnian silsilah nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta dengan kehormatan dan keagungan marwah keluarga besar keturunan Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.